Allah yang tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya, Allah yang mengkhususkan hari ini bagi kami dan demikian kami. Biarlah damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kita selama kita beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilakan kepada pemimpin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan awali dengan satu pujian. Biarlah manis keluarga. Mari Bapak Ibu kita berdoa semua kembali nama Tuhan dengan sepenuh hati. Selama
Syukur bagimu, mulia namamu. Terima kasih Bapa. Kami ingin lebih lagi memuliakan dan menyembahmu Tuhan. Urapi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga hadirat-Mu nyata dalam kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Maka kami undang untuk bangkit berdiri. Ada sukacita Bapak Ibu. Sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, datanglah kebaikan.
firman Tuhan. Kita akan tetap bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima kasih. Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Biarlah kami semakin sekurang dan sejalan dengan kebenaran firman. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya.
Inilah Tuhan masmur kami. Jadi yang mustahil bagimu Tuhan, ialah kami boleh bersandar pada kehendak dan rencana-Mu saja. Kami rindu Tuhan kau berfirman pada pagi hari ini, kau bungkus urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, yang penuh dengan segala keterbatasan ini, ialah apa yang disampaikannya dari itu dan boleh memberkati kami semua. Dalam firman Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir nanti hanya kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Amin. Silahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Setelah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Bagaimana pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Kita lihat di dalam Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa menyimak dalam Alkitab masing-masing. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kamu Israel? Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakan. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Nah, demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kitab dari Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan 10. Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi rumah tukang periuk. Jadi waktu itu Yeremia segera melaksanakan tugas yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Kebetulan waktu itu tukang periuk sedang mengerjakan dengan pelarikannya, dengan tugasnya, dengan kewajibannya. Jadi setelah diperhatikan, apabila tukang periuk ini mengerjakan tugasnya, apabila rusak demikian, kemudian si tukang periuk ini tidak kehilangan akal. Dia buat sesuai dengan yang baik bagi pemandangannya.
Nah, diulangi lagi tanah liat itu, diulang lagi, dipenyet lagi, kemudian dibentuk lagi sesuai dengan apa yang baik bagi pemandangannya. Nah, apa maksud Tuhan terhadap apa yang dilihat oleh Nabi Yeremia? Tuhan mampu membuat bangsa Israel, umat pilihan Allah, saya dan saudara, membentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan Allah sanggup menjadikan saya dan saudara seturut dengan apa yang menurut Tuhan itu baik. Jadi si tukang periuk tadi pada mulanya merancangkan sesuatu yang paling indah. Diulangi tanah liatnya, diulang, kemudian diplanet-planet, kemudian dibikin guci yang paling mahal. Setelah dibikin kucing, ternyata meletak, saudara. Wah, ini tidak baik untuk kucing. Kemudian diulang lagi, di planet lagi, kemudian dibuatlah lemper. Demikian juga lemper, ketika lemper ini wah nilainya tidak begitu bagus, akhirnya di tanah liat tadi dijadikan sesuai dengan apa yang baik bagi pemandangan si tukang periuk. Apabila si tanah liat tadi mampu memberikan atau sesuai dengan yang dikehendaki oleh si tukang periuk, maka si tukang periuk ini menjadikannya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, itu maksudnya Tuhan bagaimana? Itu maksudnya Tuhan, yaitu saya dan saudara mampu untuk diubah oleh Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Ada dua peristiwa, saudara, ada dua kejadian di mana ini menggambarkan kehidupan saya dan saudara. Ketika dibentuk oleh Tuhan, dalam ayat 7 dikatakan, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangan itu terhadap mereka. Jadi peristiwa yang pertama atau kejadian yang pertama, bahwa ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tuhan merencanakan sesuatu yang sebenarnya tidak baik, karena mungkin segala kejahatan bangsa itu. Kita lihat di dalam kitab Yunus pasal 3 Yunus pasal 3 ayat 1 demikian.
Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Niniwe ini kota yang sangat besar, kota yang luas, kota yang maju, tetapi kejahatannya luar biasa di mata Tuhan. Maka Tuhan mengutus Yunus, diutus ke Niniwe untuk memberitakan bahwa dalam masa 40 hari ini kamu akan dianugerahi bencana. Yunus pertama kali gagal. Terus Yunus ini diperintah Tuhan ke Niniwe sebanyak 2 kali. Yang pertama karena tahu kotanya sangat besar, penduduknya sangat jahat di mata Tuhan, Yunus ini lari ke Tarsis, sehingga muncullah Yunus di perut ikan. Demikian. Kalau kita belajar di sekolah minggu, Yunus ini dimakan ikan yang besar, kemudian pada hari yang ketiga dimuntahkan ke daratan. Kemudian Tuhan memerintahkan Yunus yang kedua kali, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Niniwe dalam waktu 40 hari akan ditunggang balikkan oleh Tuhan, akan dimusnahkan oleh Tuhan apabila masih berbuat dosa terhadap Tuhan. Kemudian apa Bapak Ibu yang dilakukan oleh masyarakat Niniwe, Raja Niniwe? Mereka berbalik kepada Tuhan. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras pada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukan. Raja Niniwe memberi perintah kepada semua masyarakat Niniwe supaya berbalik dari kelakuannya yang jahat, berkabung selama 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum, bahkan kambing domba pun disuruh untuk poso. Nah, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun, Tuhan, tidak jadi melakukannya. Jadi Niniwe adalah kota yang besar, kota yang jahat di mata Tuhan, kota yang ingin dihancurkan oleh Tuhan. Dalam 40 hari itu Tuhan memberi tenggang waktu. Apakah masyarakat Niniwe
akan berbalik kepada Tuhan atau tetap pada kelakuan yang jahat. Tetapi Niniwe menunjukkan itikat baiknya. Seluruh raja dan masyarakat dan ternaknya berkabung. Kemudian mereka berbuat baik dan akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum kota ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itulah yang pertama, peristiwa yang pertama yang akan kita pelajari, bahwa ketika Tuhan merencanakan sesuatu yang jahat atau tidak seturut dengan kehendak Tuhan, apabila orang itu berbalik dari kelakuan yang jahat, Tuhan akan berbalik, tidak jadi melakukan penghukuman kepada umatnya. Itu yang pertama, saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, mari kita balik lagi ke Yeremia. Ayat yang ke-9, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Hal yang kedua, Tuhan merencanakan sesuatu yang baik bagi umatnya. Tetapi ada kalanya umatnya ini berbuat dosa terhadap Tuhan. Maka apa yang dilakukan Tuhan? Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 15. Di situ judulnya Saul ditolak menjadi raja. Saul ditolak sebagai raja. Nah, saya akan bacakannya untuk Bapak Ibu semua. Berkatalah Samuel pada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Allah Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang musuh, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi perintah Tuhan sangat jelas kepada Saul. Saul niko raja pertama Israel yang diurapi oleh Tuhan. Dan tragisnya Saul niko juga raja pertama yang ditolak oleh Tuhan. Kenapa ditolak? Kita lihat firman Tuhan sangat jelas bahwa jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang musuh, lembu maupun domba, unta maupun keledai.
Jadi orang Amalek harus ditumpas habis. Orang Amalek harus dikalahkan. Orang Amalek harus dibunuh semuanya. Tidak boleh ada yang tersisa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Kita lihat ayat yang ke-10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, katanya, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Tidak melaksanakan firman-Ku. Apa yang dimaksud? Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Sur yang di sebelah timur Mesir, agar raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Napa sing dilakukan oleh Saul? Napa? Membiarkan Raja Agag hidup-hidup, kemudian memilih lembu dan kambing domba yang tambun. Maksudnya benar, untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Maksudnya benar. Tetapi apakah maksud Saul itu dibenarkan oleh Tuhan? Itu yang jadi masalah. Ternyata Saul tidak mengindahkan perintah Tuhan 100%. Saul disuruh menumpas bangsa Amalek. Rajanya demikian harus ditumpas, lembu, kambing, domba, unta, segala yang bernapas harus ditumpas. Tetapi Raja Saul menyisihkan yang tambun, lembu, kambing, domba yang tambun untuk dipersembahkan pada Tuhan. Sebab pendurhakaan dan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedikiran adalah sama seperti menyembah berhala dan terapin. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Samuel berkata kepada Saul, karena engkau telah menolak firman Tuhan, engkau telah ditolak sebagai raja. Jadi kasih Tuhan, nasibnya tragis karena tidak mendengarkan perintah Tuhan, karena tidak 100% melakukan firman Tuhan. Jadi hal yang kedua, saudara kasih Tuhan, taatilah firman Tuhan dengan sepenuh hati, saudara. Taatilah firman Tuhan dengan sepenuh hati kita. Jangan pilih-pilih firman Tuhan. Wah, ini baik untuk saya, wah ini cocok untuk saya, tetapi yang ini tidak. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Marilah kita tidak seperti Saul, memilih. Sebenarnya maksudnya Saul mungkin benar, ini lembu yang tambun untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi apakah itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Nah, seringkali kita membaca firman Tuhan, kemudian
kita pilih-pilih, wah ini yang sesuai dengan kondisi saya, ini yang tidak sesuai dengan kondisi saya. Firman Tuhan sangat jelas. Mari kita lakukan firman Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Di awal Tuhan memperlihatkan kepada Yeremia bagaimana nasib bangsa Israel, nasib saya dan saudara di tangan Tuhan. Itu seperti halnya tukang periuk yang mengerjakan di pelarikan. Tuhan mampu membuat saya dan saudara sesuai dengan yang diinginkan, asalkan saya dan saudara seturut dengan kehendak Tuhan, tidak menolak Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajar oleh Tuhan bagaimana nasib dua peristiwa. Yang pertama tadi, kota Niniwi yang hendak dihancurkan oleh Tuhan karena kejahatannya. Yang kedua, Raja Saul yang ditolak oleh Tuhan karena ketidaktaatannya kepada firman Tuhan. Itulah firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan pada kita, akan mengubah hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadikan berkat bagi kita semua. Kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan atas nasihat-Mu lewat tukang kayu ini Tuhan. Bagaimana Engkau membentuk kami seturut dengan kehendak Engkau. Tuhan, ampunkan kami jika dalam perilaku kami mau mensampingkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap bersandar berserah pada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ajar kami Tuhan untuk tunduk taat pada firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, kami yang ada di sini untuk seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Semoga kita bermelimpah penuh. Bapak, kami selalu mengucapkan syukur untuk himpunan anak-Mu ini. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Oh Bapa yang baik, Kau mendengar semua permohonan kami dan Kau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Biar kehendak-Mu itu yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk karya-Mu dalam hidup kami. Kau terus akan menyempurnakan kami sehingga kami makin serupa dengan Engkau. Kau akan memakai sisa hidup kami karena Kau menciptakan kami bukan satu kebetulan. Kau punya rencana. Ialah rencana-Mu itu yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, karena tangan terimalah berkat ini dengan iman. Ulanglah saudaraku. Dalam damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus akan membawa saudara hidup dalam berkemenangan. Karena saudara akan dijadikan garam dan terang di mana saudara berada. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah memberkati saudara.